Alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furuihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuihim wa jami talamidana wa muridina wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Kitabu ahkamul faraidi wal wasaya. Adapun ini itu kitab menerangkan hukum-hukum faraid atau bagian-bagian atau yo warisan lah bahasa kita ya. Wal wasaya dan juga wasiat. Wal faraidu dan adapun faraid itu jam'u faridotin, jamaknya daripada kata-kata farido. Nah, kewajiban atau kefarduan atau bagian. Bi makna mafrudotin dengan makna mafrudo. Minal fardi dari kata-kata wajib atau harus atau bagian. Bimakna takdiri dengan bermakna takdir atau perkiraan atau kira-kira. Nah, jadi kira-kira daripada bagian seseorang dalam harta waris itu namanya faraid. Itu. Wal faraidu dan adapun faraid syar'an di dalam syariatnya. Itu ismun suatu nama. Itu ismu nasibin nama bagian. Muqaddarin yang sudah dikira-kirakan. Lil mustahiqihi kepada orang yang berhak atas bagian tersebut. Jadi yang disebut faraid itu suatu nama bagian. Bagiannya seseorang bagi yang berhak atas bagian tersebut. Nah, nanti ada bapak, ibu, anak, laki-laki, anak perempuan dan lain sebagainya. Itu disebut faraid. Walaupun kita faraid itu kata Nabi nanti ilmu yang paling cepat hilang duluan. Itu ilmu faraid. Nah, sekarang sudah hilang betul apa masih ada? Nggak tahu ya. Nah, yang penting Nabi bilang tuh begitu. Nah, cuman prakteknya kayaknya ya banyak yang hilang sudah ya kan. Nggak pakai faraid lagi, biasanya dumroto lah gitu. Nggak pakai bagi-bagian faraid lagi gitu. Sebenarnya paling mudah dan nggak menimbulkan daripada konflik itu ya pakai faraid itu sebenarnya dalam masalah harta pembagian warisan itu gitu ya. Sebenarnya begitu. Namun ya bagaimana lagi namanya perkembangan zaman, orang terkadang emansipasi wanita dan lain sebagainya. Nah, sehingganya ibaratnya itu seolah-olah itu perempuan itu tidak terima andaikan bagiannya itu dibedakan dengan laki-laki. Padahal Allah sudah bilang bahwasanya namanya perempuan ya beda dengan laki-laki. Wa madza karukal ungsa, tidak akan sama antara laki-laki dan perempuan. Itu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Cuman ya bagaimana lagi? Yang namanya manusia ya kan? Nah, terserahlah dia nak mengembangkan akalnya. Namun sebenarnya pembagian faraid ibaratnya pembagian harta warisan yang dia itu istilahnya itu tidak menimbulkan konflik, sebenarnya ya pakai faraid ini. Itu sebenarnya begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Wal wasaya. Jadi walaupun tidak dikerjakan, mungkin beberapa tidak dikerjakan, tapi ini hukumnya ada ya kita baca terusan tulisannya ini ya. Wal wasaya dan adapun yang disebut wasiat itu jam'u wasiatin. Jamaknya lafadz wasiat. Min wasai itu syai'in dari kata-kata wasai itu syai'in. Wasai itu mewasiatkan siapa saya asyai'a kepada sesuatu bisyai'in dengan sesuatu. Itwasol tuhu ketika menyampaikan siapa saya hu kepada wasiat bihi dengan syek hu kepada syek bihi dengan syek gitu. Wal wasiatu dan adapun yang disebut wasiat syara'an di dalam syariatnya itu tabarru'i
mengerjakannya orang yang ingin berbuat baik kepada Allah bihaqil mudhofin dengan haknya orang yang disandari. 5 kepada sesuatu ba'dal mauti setelah kematian. Jadi yang disebut wasiat adalah pelaksanaannya sesuatu dari orang yang ikhlas karena Allah setelah seseorang itu meninggal. Entah pesan apa itu namanya wasiat. Nah, dia wal warisuna, dan adapun ahli-ahli waris minarijali dari golongan laki-laki ay al majmu'u yang dikumpulkan ala irisihim atas bagian warisan mereka itu asarotun, ada 10 bihtisori dengan diringkas, wabil basti dan dengan dilebarkan itu khamsatu asaro menjadi 15. Wa ada, dan menghitung siapa al-musonifu kiai musonef al-asaratu kepada yang 10 bikaulihi dengan dawuhnya kiai musonef. Jadi kalau diringkas itu jadi 10, kalau dilebarkan nanti menjadi 15. Itu kalau pihak daripada ahli waris yang laki-laki. Yang pertama yaitu al-ibnu, anak laki-laki. Kecil besar pokoknya anak laki-laki sama. Wabnul ibni, dan anak laki-lakinya anak laki-laki, cucu tapi dari anak laki-laki. Wa in safala, walaupun ke bawah cicitnya tapi dari pihak laki-laki. Itu yang pertama. Yang seterusnya wal abu, dan bapak, wal jadu, dan juga kakek, wa in ala, walaupun ke atas, buyutnya lagi masih ada umpama. Bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, ya ke buyutnya, andaikan kok masih ada. Yang seterusnya yaitu wal akhu, dan saudara laki-laki. Yang seterusnya lagi yaitu wabnul akhi, dan anak laki-lakinya saudara laki-laki, ponaan dari saudara laki-laki. Wa intaroho, walaupun kesana-kesana. Wal amu, dan juga paman. Wabnul ami, dan juga anak laki-lakinya paman. Nah ini bedanya ya. Kalau am itu berarti saudara bapak yang saudara yang dari pihak bapak. Saudara yang dari pihak bapak. Nah itu ya. Kalau apa? Kholah. Nah, khol itu berarti saudara. Kalau kholun ya berarti saudara laki-laki dari pihak ibu. Kalau kholah saudara perempuan dari pihak ibu atau ibu. Nah, pakai kho itu dari pihak ibu semua. Kalau kholun laki-laki, kalau kholah perempuan gitu. Tapi kalau pakai ain, amun itu dari pihak bapak. Kalau amun nggak pakai tak, itu berarti paman atau saudara laki-lakinya bapak dari pihak bapak. Kalau amma berarti bibi, berarti saudara perempuannya bapak dari pihak bapak maksudnya. Bedanya itu. Amma dengan kholah, a dengan kho. Nah itu bedanya ya. Kalau diawali dengan kho, kholun atau kholah berarti dari pihak ibu. Kalau amun atau amma berarti dari pihak bapak. Nah, itu bedanya begitu. Wa ing taba'ada, walaupun semakin jauh. Wa zauju, dan juga suami. Suami itu punya hak mutlak dari daripada warisnya istri. Wal maulal mu'tiki, dan juga maulal mu'tik. Kalau orang laki-laki yang memerdekakan budak itu namanya maulal mu'tik, termasuk ahli waris. Nah, walau ijtama'a, andaikan kau dikumpulkan siapa kulur rijali, tiap-tiap laki-laki, warosa yang mewarisi minum dari mereka itu salah satun 3. Al abu yaitu bapak, wal ibnu dan anak laki-laki, wa zauju dan suami. Fakot maka saja. Jadi 3 ini itu tidak terhalang siapapun. Ada seorang perempuan mati, maka laki-laki yang tidak terhalang warisannya ada 3. Bapak, anak laki-laki, suami. Nah itu begitu ya. Nah, kalau yang meninggal seorang perempuan, nah, itu begitu. Fakot maka saja. Walayakunu,
Dan tidak ada apa amal itu mayit di surati di dalam inilah contoh ilam ro'atan kecuali perempuan. Artinya kalau ada perempuan meninggal itu ahli waris yang tidak terhalang siapapun, artinya pasti mendapat warisan atau harus mendapat bagian waris, itu cuma 3. Bapaknya perempuan tadi, anak laki-laki, dan juga suami. Itu kalau ahli waris laki-laki yang tidak terhalang siapapun. Wal warisatu, dan adapun ahli waris minan nisa'i dari perempuan, al majmu'u yang terkumpul ala irsihim atas mewarisi daripada ala irsihina atas waris perempuan itu sabun ada 7. Bil ihtisori dengan diringkas. Wabil basti dan dengan dilebarkan itu asarotun ada 10. Wada dan menghitung siapa al-musonif qiyam musonif al-sabu yang 7. Fi qaulihi di dalam dawuhnya qiyam musonif. Yang pertama itu al-bingtu, anak perempuan. Wa bingtul ibni dan anak perempuannya anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan. Wa in salafat, walaupun ke bawah. Yang seterusnya ahli waris perempuan yaitu wal ummu dan ibu. Wal jaddatu dan juga nenek. Wa in alat, walaupun ke atas. Wal ukhtu dan juga saudara perempuan. Wa zaujatu dan juga istri. Wal maulata al-mu'tiqati dan tuan yang memerdekakannya. Ila akhirih, hingga akhirnya. Jadi kalau ahli waris perempuan itu cuman ini, yaitu anak perempuan, anak perempuannya anak perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan, istri, dan perempuan yang memerdekakannya. Nah, itu ya. Walau ijtama'a, andaikan kok semua ada, siapa kolonisai semua perempuan, ini semuanya kok ada, fakot maka saja warosa, fakot warosa maka sudah benar-benar mewarisi minhuna dari mereka semua, siapa konsun 5 orang. Andaikan perempuan yang 10 tadi ada semua, maka yang berhak mendapatkan waris cuma 5 orang ini. Yang pertama itu al-bingtu anak perempuan. Wa bingtul ibni dan anak perempuannya anak perempuan. Wal ummu dan ibu. Wa zaujatu dan istri. Wal ukhtu dan juga saudara perempuan. As-saqiqati yang seemak sebapak. Kandung, seemak sebapak maksudnya. Nah, kalau dikatakan di hukum tuh di fikih itu kok sakik berarti seemak sebapak. Kalau sebapak tok liab. Kalau semak tok lium. Nah, itu bedanya begitu ya. Walayakunu dan tidak ada siapa al-mayyitu mayit di surati di dalam inilah contoh ila rojulan kecuali laki-laki. Jadi di sini kasus andaikan kok 10 orang perempuan ini berarti waris perempuan andaikan yang mati itu laki-laki. Nah, itu begitu. Waman dan orang-orang layas kutu yang tidak akan gugur minal warosati dari ahli waris bihalin dalam seketika itu khamsatun ada 5. Nah, dengan hal apapun 5 orang ini pasti mendapatkan warisan kalau ada. Tidak terhalang apapun dan siapapun. Tidak terhalang siapapun ahli waris. Ya. Yang pertama itu az-zaujani, maksudnya suami atau istri. Seorang istri meninggal, maka suami wajib dapat warisan dari istrinya. Seorang istri meninggal, maka istri wajib mendapat warisan dari suaminya. Maksudnya begitu. Kalau kita kan tidak begitu Pak ya. Tidak dibagi apa-apa mak kita tuh. Kalau kita meninggal. Nah, maksudnya besok jangan begitu. Ya. Dibagi biar maknya mewah. Tidak tergantung sama anak-anaknya. Ini gara-gara kita tidak dibagi begitu. Ya kan. Akhirnya mak kita saro. Ikut ke sana. Ya kan, kena marah menantunya sana, ikut ke sana, kena marah menantunya sana, ya kan itu. Jadi bagiannya tuh besok begini. Kalau mak itu ya, kalau gono gini bagi 2 dulu, separuh untuk mak dulu, atau kalau yang meninggal maknya separuh untuk bapak dulu. Nah, itu caranya begitu. Baru dari separuh itu, andaikan yang meninggal suami, berarti mak dapat 1/6. Dari separuh tadi.
separuh sudah milik dia sendiri ya. Karena gono gini. Nah, itu jangan sampai salah paham begitu. Kecuali harta bawaan bapak. Nah, itu ya. Nanti dia dapat bagian lagi sepertiga lagi. Nah, itu begitu. Lah, terus andaikan yang meninggal itu istri, bapak ini harus andaikan ada gono gini bagi dua dulu. Bapak dapat 50% dulu. Yang 50% bagian ibu yang meninggal ini bapak masih dapat bagian 1/4. Tadi 1/6 ya. Nah, kalau perempuan 1/6, kalau laki-laki 1/4. Karena ada anak. Kalau tidak ada anak malah separuh. Perempuan tadi kok tidak punya anak sama sekali, suami malah dapat separuh dari harta tirkah atau harta warisan yang dimiliki oleh istrinya. Kalau yang meninggal kok nanti suaminya sama sekali tidak punya anak, maka istrinya dapat bagian yaitu 1/3 gitu. Kalau gonoginya kan dibagi dulu Pak. Nah, bagi dua dulu. Nah, ini bagian istri dulu yang separuh kan, bukan warisan loh ini, gonogini loh ya. Nah, dari separuh ini tadi gonogini itu istrinya ini masih kalau dia suami punya anak dari istri yang mana wae, asal dia punya anak maka istri mendapat bagian 1/6. Kalau tidak punya anak sama sekali, istri malah mendapat bagian 1/3 dari harta suami. Kok semua harta suami lah, termasuk gonogini tadi. Andai kan sebaliknya yang meninggal kok istrinya, ya kan? Istri ini umpama kok tidak punya anak, suami malah dapat separuh dari harta waris. Kalau tidak punya anak sama sekali. Kalau istrinya punya anak, entah dari bapak yang mana wae, maka suaminya mendapat bagian 1/4. Itu besok cara pembagiannya ya. Nah itu. Jadi termasuklah yang tidak terhalang siapapun mendapat waris itu suami atau istri. Itu yang pertama. Yang kedua wal abawani dan mak atau bapak. Ay al abu artinya bapak, wal umu dan ibu. Andai kan ini ada mayat, entah laki-laki entah perempuan, bapak atau emaknya dapat bagian waris, tidak terhalang oleh siapapun. Nah itu ya. Dari yang susah tadi Pak ya. Pokok dari yang meninggal tadi, dari bagian yang meninggal, intinya begitu. Tirkah namanya. Wal waladu yang seterusnya yaitu anak asulbu, yang anak kandung maksudnya, bukan anak angkat ya. Anak kandung. Baik anak kandung bapak tadi atau anak kandung ibu yang meninggal. Nah, dakaron baik itu laki-laki karena adanya anak, au ungsa atau perempuan. Nah, itu begitu besok ya. Jadi 5 orang ini tidak terhalang siapapun hak warisnya. Nah, baru besok ada orang-orang yang dia itu terhalang, artinya itu tidak mendapatkan hak waris sebab sesuatu, yaitu amal la yurasu bi halin sabatin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh.